Halo, assalamualaikum Mas dan teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube aku, Sasi Kirana Anindya. Hari ini aku mau share kegiatan pagi-pagi yang kebanyakan di dapur ya teman-teman. Jadi aku mau bikin menu makan hari ini kali ya. Jadi mungkin bisa dimakan untuk pagi, siang, kalau cukup ya sampai sore. Kalau nggak cukup paling sorenya ya bikin-bikin yang simple atau mungkin jajan gitu ya. Kalau aku biasanya tiap hari itu kayak gitulah pokoknya untuk menu makan. Nah ini menu makan ini juga sekalian untuk bekal suami aku ke kantor ya. Dan menu yang pertama aku tuh mau bikin semacam tumis ati ampela. Jadi ati ampelanya tuh aku rebus pakai garam ya. Garam tadi tuh aku masukin 1 sendok teh. Terus aku masukin juga daun jeruk sama salam. Salamnya paling 2 lembar, daun jeruknya tuh 5 lembar. Nanti mungkin resep lengkapnya aku tulis kali ya di description box untuk si ati ampelanya ini. Karena ini tuh menurutku recommended banget dan enak banget sih, kalian wajib recook nih teman-teman ya. Nah tadi udah direbus si ati ampelanya kan ya untuk ngilangin bau anyirnya dan juga supaya sudah matang. Nah lanjut ini mau aku goreng, tapi goreng cepet aja ya teman-teman supaya si ati ampelanya itu ada teksturnya. Jadi kan kalau misalkan direbus aja itu kayak nggak ada teksturnya, terus aku goreng sebentar dulu supaya lebih ada teksturnya. Nah untuk bumbunya itu tuh simple banget. Yang pertama tuh aku pakai cabai hijau yang besar dan aku juga pakai cabai rawit hijau supaya lebih pedas gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai cabai hijau besar doang itu juga nggak masalah gitu. Yang penting ada unsur cabai hijaunya, atau kalau mentok-mentok pakai cabai merah juga bisa aja kali ya kalau memang nggak ada. Nah si cabai yang udah dipotong-potong tadi itu aku sisihkan karena nanti bakal dimasukin terakhir nih supaya dia tuh masih kriuk-kriuk gitu ya kalau digigit. Lanjut aku mau bikin bumbu halusnya. Gampang banget, itu tuh aku pakai 1 ruas jahe. Terus aku pakai bawang merah. Bawang merahnya kurang lebih 5 lah ya. Terus aku bawa lagi. Aku pakein bawang putih kurang lebih 3 siung sama cabai rawit kurang lebih 10, tapi tergantung ukuran cabenya juga ya. Kalau misalkan memang kecil-kecil banget bisa ditambahin supaya tuh pedas gitu ya, nggak anyir, nggak bau anyir. Kalau misalkan kalian nggak ada kunyit bubuk, itu kunyitnya juga bisa ikut di blender barengan sama bumbu halusnya. Tapi kalau misalkan aku pakai kunyit bubuk aja karena di rumah nggak ada kunyit yang yang batangan gitu loh. Terus pas aku mau blender bumbu, kan biasanya untuk blender bumbu tuh aku tambahin minyak ya. Nah ini tuh minyaknya belum masukin ke wadah gitu ya, jadi baru aku potong aja dari si plastiknya. Udah dipakai sih 1 kali kemarin gitu ya minyaknya buat goreng, tapi sisanya mau aku masukin ke wadah. Kenapa capek-capek gitu ya dimasukin ke wadah? Karena takutnya kalau di plastik gitu tuh kesenggol dan gampang tumpah. Sedangkan kan kalau misalkan di wadah kayak gini kan ini ditutup dan kemungkinan kesenggol terus tumpahnya juga lebih sedikit. Lanjut ini bumbunya mau aku blender tapi nggak halus banget ya. Ini makanya aku pakai chopper. Jadi tuh hasilnya tuh si bumbunya tuh jadi bumbu kasar. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mampir ke channel aku dan mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan lain-lain karena semua support dari kalian berarti banget untuk aku. Dan untuk teman-teman yang udah support channel aku, terima kasih banyak ya. Semoga kalian tetap suka dengan videonya. Oke lanjut, tadi bumbu yang udah aku chopper jadinya kayak gini ya teman-teman. Terus aku tumis aja di minyak. Minyaknya aku tambahin lagi karena tadi minyak yang di bumbunya tuh sedikit ya, kurang gitu. Terus aku tambahin kunyit tadi sambil ditumis. Lanjut aku masukin kurang lebih 3 ruas lengkuas. Terus 2 lembar salam sama daun jeruk tuh 3 kalau nggak salah ya, cukup lah. Terus aku tumis-tumis aja semuanya sampai bumbunya matang dan ati ampela yang tadi udah digoreng tinggal dimasukin. Diaduk-aduk sampai ya lumayan menyusut gitu ya. Aku tambahin lagi air supaya si bumbunya tuh meresap ke dalam ati ampelanya. Setelah itu tinggal seasoning aja, aku masukin garam, gula, sama merica. Oh ya, sama kaldu bubuk juga ya. Kalau itu sesuai selera sih, sesuaiin aja sama sukanya teman-teman segimana. Lanjut aku masukin 1 sendok teh saus tiram dan 3 sendok makan kecap manis. Di sini kayaknya aku nge-recordnya
2 sendok ya, padahal faktanya aku tuh pakai 3 sendok makan. Kayaknya yang satu nggak ke-record atau nggak kelihatan gitu ya di kamera, atau ke-cut mungkin ya pas diedit. Terus diaduk-aduk aja, aku tambahin air lagi sedikit ya supaya si kecap-kecapan yang tadinya tuh meresap. Diaduk-aduk terus sampai si airnya itu lumayan meresap ke dalam nih. Dan terakhir cabai hijau yang tadi udah kita iris-iris di awal itu aku masukin. Diaduk-aduk sebentar, jadi deh. Nah, ini jadi ada sedikit kuah-kuahnya. Lanjut nih untuk menu yang kedua, aku mau bikin yang gampang-gampang aja karena kan tadi udah lumayan ribet ya menu yang pertama. Jadi mau aku bikin tempe goreng tepung. Nah, ini tuh kalau bikin tempe goreng tepung ini aku mut-mutan ya gitu. Kadang tempenya tuh gede tebel-tebel, kadang tipis terus ya kecil-kecil gitu, tergantung mood aja sih. Tapi kalau suami aku tuh doyannya kecil-kecil dan tipis-tipis kayak gini nih, karena menurut dia kalau misalkan berasa banget gitu ya tempenya tuh dia kurang doyan, jadinya dia lebih suka yang kecil-kecil tipis kayak gini. Jadi karena dia juga ikut makan, makanya aku bentuk deh sesuai dengan keinginan Pak suami. Terus lanjut aja, tinggal digoreng. Dan ini untuk tepungnya aku pakai tepung bumbu serbaguna ya gitu, jadi nggak usah di seasoning lagi, belibet deh. Nggak aku seasoning lagi karena menurutku udah cukup ya gitu secara rasa asin, gurih dan lain-lainnya. Nah, numpung punya sisa minyak nih, makanya sisa minyaknya mau aku pakai aja untuk goreng ikan. Jadi aku tuh udah bumbuin ikan ini ikan kembung gitu ya semalam. Jadi paginya tuh tinggal digoreng aja. Aku gorengin 2, paling buat makan pagi atau makan siang anakku ya. Jadi kan anakku kan gak mungkin tadi makan yang pedes-pedes gitu. Jadi aku gorengin ikan. Jadi nanti anaknya tuh makannya lauknya ikan sama tempe, sedangkan aku dan suami ati ampela dan tempe. Nah, udah selesai masak, lanjut aku mau bebersih dapur. Ini tuh sebenarnya aku nyuci piring dulu ya teman-teman, tapi nggak aku record karena takut videonya kepanjangan. Jadi aku skip aja nyuci piringnya, ini lanjut ke bersih-bersih kompor. Karena kalau misalkan beres masak banget, terus aku ngelap-ngelap kompor, itu tuh panas banget. Ya nggak sih teman-teman, kadang tuh aku kan suka refleks ngangkat si tungkunya gitu ya, padahal tungkunya tuh panas gitu, jadi biasanya suka kaget terus suka itulah ya kepanasan gitulah, jadi kayak burn gitu tangannya. Nah, setelah kompornya dielap gitu udah bersih, karena kan tadi ada goreng ikan juga. Ikan kan kalau digoreng lumayan heboh ya bun gitu. Jadi tadi aku lap-lap kompor, terus aku lap-lap juga sekitaran kompornya nih, di kolongnya, di samping-sampingnya gitu, dan di ini namanya ya backsplash-nya gitu ya. Ini aku lap-lap juga supaya cipratan-cipratan minyak yang tadi itu tuh juga keelap supaya tuh hilang dan bersih. Karena kan kayaknya aku nggak masak lagi nih ya sampai sore, bahkan sore kalau lauknya masih nyisa juga aku nggak masak lagi. Jadi nggak apa-apa dilap-lap dulu dapurnya sekarang supaya seharian tuh kalau ngelihat ruang makan dan dapur tuh bawaannya betah gitu ya, bersih. Dan kayaknya tuh nanti paling aku sama anak aku mau nyoba-nyoba bikin puding kali ya, tapi nggak aku record. Tapi nantilah tergantung mood anakku mau nggak ya diajak bebikinan gitu. Biasanya sih dia seneng ya, dia mau aja. Tapi nanti deh. Setelah itu aku pel-pelan, tapi aku pel-pel yang bagian masak gitu ya, di sebelah kompor aja. Karena semalam tuh aku udah ngepel, jadi aku ngepel di bagian yang paling kena minyak doang. Lanjut nih, setelah tadi ngepel-ngepel dapur yang bagian masaknya aja gitu ya, ini karena ruang tamunya juga udah rapi. Semalam tuh pokoknya aku pas mau bobo rumah tuh udah rapi banget. Ini aku mau masangin aja karpet karena tuh anakku lagi suka banget diam di ruang keluarga sambil tidur-tiduran. Jadi kalau pakai karpet kan nggak terlalu dingin ya. Ngomong-ngomong, ini anakku udah bangun ya, dia udah mau mengganggu mamahnya. Dan suamiku juga lagi siap-siap gitu ya mau ke kantor. Jadi ini ya udah aku finishing aja, masaknya juga udah selesai. Terus ruang tamu juga udah rapi, kayaknya udah selesai gitu ya. Tinggal fokus sama anak aja. Dan ini aku mau bikinin suami aku kopi, sekalian aku mau bikin untuk aku. Nah, untuk suami aku biasa sih bikinin kayak kopi hitam pakai gula, terus pakai susu kental manis, terus dipakein sama air mendidih gitu ya. Katanya sih biar nggak kembung. Dan untuk aku pakai kopi saset aja, terus pakai batu es deh.
Oke deh, sekian dulu video aku kali ini ya, singkat banget ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan videonya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, bye-bye, see you.